Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan siang kita pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada mata kuliah fikih atau ushul fiqh, yang dimana pada kuliah ini tentunya betul-betul harus fokus ya. Diskusi kita tetap jalan seperti biasanya ya. Baik, untuk lebih efektifnya pembelajaran kita, mata kuliah kita pada siang kali ini kita akan coba berdiskusi ya, atau akan saya slide-kan, tetap terjelaskan atau kita diskusi. Terlebih dahulu saya minta dari kalian 2 atau 3 orang untuk memberikan tanggapan ya, terkait dengan hakikat dan pentingnya kedudukan fikih atau ushul fiqh dalam kajian hukum Islam. Baik, coba di antara kalian ada yang bisa menanggapi apa itu fikih? Ya, Baik, apa itu fikih dan ushul fikih? Di sini fikih itu adalah gambaran yang dapat diketahui gitu, di antaranya hasil dari produksi hukum itu sendiri. Nah juga di sini itu karena fikih sendiri merupakan khitab Tuhan terhadap makhluk yang dikasih beban hukum itu sendiri. Nah di sini maksud dari khitab itu adalah perintah atau larangan terhadap makhluk sendiri, seperti yang dikasih beban, seperti kita ini makhluk yang mukallaf gitu, yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga jadinya yang kita dapatkan di fikih itu hasil dari produksi hukum itu sendiri. Nah, sementara di ushul fikih itu gambaran yang dapat diketahui diantaranya adalah proses menuju suatu produksi hukum tersebut. Karena di ushul itu kita membahas tentang kaidah, metodologi, dan memahami nas Quran tersebut dan sunnah ataupun ijma dari para ulama. Yang pertama ushul fiqh ya Pak. Kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu ushul fiqh dari bahasa. Ushul fiqh itu dari bahasa yaitu mabniun alaihi wajhu tasrif syajarah. Menurut bahasa ushul fiqh itu sesuatu yang berdiri di atasnya sesuatu yang lain, itu seperti dasarnya pohon. Dasarnya pohon itu akar. Nah, seperti juga ushul fiqh dan fikih. Nah, ushul fiqh itu akar dari fikih itu sendiri. Nah, terus menurut istilahnya yuqalu 'ala dalil wal qaidah al-kulliyah. Ushul fiqh itu menurut istilah adalah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah-kaidah secara global. Nah, contohnya seperti pendapat ulama bahwa dasar hukumnya wajib sholat adalah Al-Quran, seperti aqimus sholat dan dirikanlah sholat. Nah, terus fikih itu menurut bahasa yaitu al-fahm. Al-fahm itu artinya paham atau pemahaman. Terus menurut istilahnya itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Sedangkan menurut istilahnya ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dihasilkan dari ijtihad. Contohnya seperti niat dalam wudu. Ada ijtihad di sana ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i itu niat dalam wudu itu wajib. Sementara menurut Imam Hanafi Imam Hanafi itu tidak wajib. Nah, itu ada ijtihad para ulama. Karena itu ulama-ulama fikih itu disebut mujtahid mutlak, yaitu mujtahid. Fikih adalah ilmu yang
ada beberapa tanggapan yang sudah disampaikan ya, terkait dengan apa itu titik atau usul-usul. Jadi sekarang kita akan mencoba ya, menelaah, membaca, melihat slide yang sudah saya buat, yang diperhatikan di depan proyektor. Saya akan tampilkan ya. Yang pertama ini duduk besarnya, hakikat dan pentingnya dudukan titik atau usul-usul dalam kajian hukum Islam itu sendiri. Ini dalam perspektif kajian hukum Islam. Ini dalam perspektif kajian hukum Islam. Baik. Coba kita buka apa itu titik. Ini sambungan yang tadi ini ada 9 hubungan satu dan usul yang merupakan titik dan usul diikuti dalam usul klasifikasi hukum dalam contoh penerapan tinggi di masyarakat, contoh penerapan usul di masyarakat berubah. Oleh Anda kita semua berubah ya. Hukum tertinggi itu adalah Al-Quran. Jangan coba-coba ada itu mengubah satu huruf saja Al-Quran itu apa diubah ya. Baik, sumber utama hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ada pendukungnya. Apa itu pendukungnya? Ada ijma kan? Ya. Sebagai pendukung, misalkan ada perbedaan pendapat, itu pentingnya. Itu ya gunanya ijma dia. Ya sebagai pendukung bahwa ada perbedaan. Baik, selanjutnya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan sumber utama hukum Islam. Ya, itu kitab suci umat Islam, bukan agama lain, bukan agama Yahudi, bukan agama Kristiani dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ini adalah kitab suci umat Islam atau kita semua yang ada di dalam kitab ini. Kemudian hadis, ada kumpulan perkataan, perbuatan, ya, persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ijma, mari balikan. Apa itu ijma? Kandi. Bagaimana? Apakah ada akan terjadi ijma pada saat sekarang ini? Ini kan sudah zamannya modern. Ada nggak? Ada? Ada ya? Contohnya apa? Hukum jual beli online. Apa yang menjadi perbedaan yang di sana? Ada sebagian ulama yang memberikan pendidikan. Kemudian ada jual beli online, COD tadi. COD dan COD. Ya, penalaran analogis yang digunakan untuk menentukan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ini kalau kias, ya. Kalau kias ini penalaran yang tidak terkandung di dalam Al-Quran sendiri. Apa yang tidak ada di Al-Quran, nanti ulama itu mengkiaskan. Apa maksudnya? Memandu umat dalam menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Petunjuk. Ya. Misalkan kita ini kan kita terkenal kalau di Lombok itu sering kita menjibak-jibakkan orang. Oh iya. Ya. Membicarakan aib orang. Ya. Di dalam ilmu fikih itu tidak boleh di antara kita saling Menggibahkan. membicarakan, ya.
kejelekan orang lain, ya. Ini kejelekan orang lain saja yang dibicarakan, ya. Tak ada yang bagus-bagus dibicarakan. Ini selalu yang jelek-jelek saja yang dibicarakan, ya. Ini pentingnya kita bagaimana. Nah, memandu para ahli dalam merumuskan hukum baru melalui metode yang sesuai dengan syariat. Maksudnya apa? Ya. Merumuskan hukum baru melalui metode yang sesuai dengan syariat. Seperti misal narkoba ada di zaman dulu kan. Terus narkoba ini tapi memabukkan. Jadi dikiaskanlah mau apapun yang memabukkan itu haram gitu kan. Jadi makanya dia itu dikatakan haram. Nah seperti tapi di zaman kita itu sekarang ada nama narkoba. Narkoba ini tidak ada hukumnya di zaman dulu. Nah makanya dikiaskanlah para ulama ini memabukkan bisa memabukkan. Jadi sama dia seperti khamar. Jadi makanya dihukumkan haram. Oke. Dulu kan tidak ada namanya Narkoba. ya. Oke. Terus. Nah, ini ada contoh ya. Contoh singkat. Ya. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Ulama menggunakan prinsip kias dari usul fikih untuk menyamakan dengan jual beli yang sah. Selama ada kejelasan barang, harga, dan kerelaan kedua pihak, dengan begitu usul fikih membantu menetapkan bahwa transaksi online adalah sah dalam hukum Islam. Kan di dalam kita membeli barang itu kan sudah jelas harganya, ya, beratnya, bentuknya, ya, kan. Pentingnya fikih dan usul fikih. Baik. Peran fikih dan usul fikih dalam adaptasi hukum di zaman modern. Kedua ilmu ini memberikan solusi atas isu-isu seperti perbankan syariah, etika bisnis, dan medis dalam hukum Islam itu sendiri. Nah, perbankan syariah atau perbankan bank konvensional bagaimana? Hukumnya bagaimana? Kalau bank konvensional itu loh bank konvensional yang seperti bank BRI, Ada banyak yang mengatakan riba dan ada sebagian yang mengatakan tasar saja. Apa dasarnya? Karena memiliki bunga yang begitu. Karena ada bunganya. Kan apapun ada yang mengatakan apapun yang berbunga itu pasti jatuhnya riba. Jadi kebanyakan yang mengatakan daripada ulama mengatakan berpendapat bahwa itu termasuk riba. Hukumnya riba, tapi sebagian juga mengatakan sah-sah saja. Beda ya. Oke, kita ke etika bisnis. Nah, bisnis juga ada etika kita. Ya, ada cara kita supaya bisnis kita itu berkah. Kan begitu, ya, supaya bisnis kita itu berkah. Bagaimana etika kita bisnis? Jujur sama orang, sama pelanggan. Jangan kalian sembunyikan. Oh ini mangganya bagus, tapi di dalamnya rusak. Kan begitu, ya. Harus kita jujur sama pembeli, ya. Jaga etika kita, ya. Dengan antar pembisnis. Ini kan sama-sama pembisnis. Saya seorang pembisnis, Anda sekarang juga. Kan seperti kita seorang pembisnis harus kita jaga, betul-betul kita jaga. Baik. Kemudian dengan prinsip-prinsip seperti kerelaan kedua belah pihak dan kejelasan objek transaksi. Sementara, ya, fikih menetapkan hukum bahwa jual beli sah selama prinsip-prinsip tersebut terpenuhi. Jadi, usul fikih ini adalah dapat kita simpulkan bahwa fikih dan usul fikih adalah fondasi
Islam yang menjembatani ajaran agama. Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dari dia kesimpulan dari diskusi kita atau slide yang sudah saya buat. Jadi sampai di sini diskusi kita. Semoga kita dalam keadaan sehat dan ya. Akhiri perkuliahan kita pada sore kali ini. Jadi saya harap sama kalian semua untuk rajin-rajin belajar. Belajarnya itu harus di kampus. Jangan belajar di taman boleh, di luar kos boleh, di dalam kos lebih-lebih. Ya, itu yang saya harapkan sama kalian semua. Jangan sampai kalian itu lalai menjalankan tugasnya. Ya, tugasnya apa? Ya, menuntut itu apa? Ya, belajar kan begitu. Ya, baik seperti itu. Saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.